Klaten adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Klaten adalah daerah yang subur makmur dilimpahi air dari dulu sampai saat ini. Hari lahir Klaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten, yaitu 28 Juli 1804. Penetapannya benarkah demikian? Mari kita simak sejarahnya. Di daerah sekitar Klaten terdapat wilayah yang terkenal pada masa Mataram Islam, diantaranya adalah Bayat dan Kajoran. Bayat dikenal sebagai salah satu tempat penyebaran Islam awal di Jawa oleh tokoh yang dikenal sebagai Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat, seorang mantan adipati dari Semarang, murid Sunan Kalijogo. Sedangkan wilayah Kajoran terkenal dengan tokoh Pangeran Kajoran yang melakukan pemberontakan melawan Amangkurat I. Sejak masa Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian Salatiga 1757, Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Wilayah perbatasan seperti Klaten masih sering terjadi konflik dalam perebutan batas-batas kerajaan. Walaupun sebagian besar wilayah di sekitar Klaten merupakan milik Kasunanan Surakarta, terdapat sebagian kecil wilayah yang masuk pada wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai penengah dalam konflik kerajaan tersebut, sehingga untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintahan kolonial Belanda, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta bersepakat untuk membangun benteng di Desa Klaten pada Sabtu 28 Juli 1804. Benteng itu terletak di tengah alun-alun kota Klaten, tapi pada tahun 1950 benteng tersebut dibongkar. Selanjutnya di lokasi ini didirikan Masjid Raya Klaten sampai saat ini, sehingga benteng sudah tidak ada jejaknya. Inilah yang menjadi dasar penetapan hari jadi Klaten. Kolonial Belanda juga memberi tanda titik nol di Klaten, yaitu penanda dari sebuah kota. Titik 0 km Klaten tersebut berupa sebuah tugu semen cor bertuliskan Klat 0 dan Yog 30. Berada di jalur lambat Jalan Pemuda Tegal Putih Bareng. Tugu tersebut mengukur jarak 30 km ke Yogyakarta dan 30 km ke Solo. Tetapi jauh sebelum itu, Klaten ternyata merupakan wilayah kuno yang pernah dihuni pada zaman Mataram kuno. Kerajaan ini didirikan oleh Sanjaya tahun 732 Masehi dengan ibu kota yang berpindah-pindah. Rakai Kayuwangi yang berkuasa atas Mataram kuno tahun 856 sampai 882 Masehi berdasarkan Prasasti Ngupit telah meresmikan daerah yang sekarang bernama Ngawen sebagai wilayah perdikan pada 11 November 866 Masehi. Rakai Kayuwangi merupakan putra dari Rakai Pikatan dan Pramodyawardhani. Kayuwangi adalah simbol penyatuan dua dinasti yang saat itu bersaing, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Desa perdikan artinya desa yang diberi otonomi khusus untuk mengatur daerahnya sendiri dan tidak diwajibkan membayar pajak kepada kerajaan. Ada lagi di Kauman Ngrondol Kebonarum ditemukan sebuah prasasti berbentuk lingga dibuat tahun 847 pada masa Rakai Pikatan berkuasa. Prasasti ini dinamakan Prasasti Ngrondol. Isinya juga bahwa wilayah Ngrondol pada masa Mataram kuno adalah wilayah perdikan. Jadi Klaten terbukti sudah ada pada tahun 800-an, bukan baru tahun 1804. Yuk kita lihat lagi buktinya. Di Keropakan Meranggen Jatinom ditemukan wadah atau peralatan yang digunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari seperti guci, gerabah, lumpang batu, batu pipisan, hingga perhiasan seperti manik-manik berwarna. Selain itu ada temuan berupa struktur bangunan yaitu sumur dan tungku 6 lubang. Temuan-temuan itu mengindikasikan lokasi Klaten adalah merupakan permukiman padat penduduk pada masa Mataram kuno. Ada lagi temuan di Wonoboyo, Jogonalan, Klaten berupa emas dan perak berkilo-kilo beratnya dalam berbagai bentuk, yaitu klat bahu, gelang, kalung, tas, hingga mahkota
digunakan sebagai perangkat upacara. Di lokasi penemuan perhiasan itu juga ditemukan batu bata maupun blok batu kapur. Diduga lokasi tersebut merupakan pemukiman penduduk yang beberapa darinya adalah pejabat kerajaan atau seorang tokoh besar. Oh ya, sesungguhnya nama Klaten itu terdengar hingga ke mancanegara sampai istana kekaisaran dinasti Tang yang berkuasa di Cina pada kurun waktu 618 sampai 907 Masehi. Klaten mereka catat sebagai kota yang termasyhur akan keindahan dengan candi-candi yang mengagumkan. Kronik dinasti Tang menyebutkan Klaten dalam aksara tradisional Cina berhubungan dengan aksara Kelatian. Catatan kuno dari dinasti Tang menyebut Klaten yang berdasarkan asal-usul yaitu Kela, artinya gundukan dari bumi, dan Tian, artinya langit. Berarti gundukan-gundukan tanah yang digunakan oleh orang-orang di zaman itu untuk melakukan persembahan atau penghormatan kepada langit. Gundukan adalah candi yang digunakan untuk beribadah orang-orang di zaman itu. Bahkan karena banyaknya candi yang dibangun, kronik Cina menyebut sebagai pegunungan 1000. Orang-orang yang menetap di wilayah itu menyebut sebagai Klaten, yang berarti wilayah dengan banyak candi atau gundukan dari bumi yang menghadap ke langit. Karena memang Klaten bisa disebut sebagai kota 1000 candi. Candi Prambanan adalah simbol kemegahan peradaban kerajaan Mataram kuno yang dibangun oleh Pikatan sekitar tahun 840 Masehi. Jadi tidak menutup kemungkinan jika ibu kota negara Mataram kuno pernah berada di sekitar Candi Prambanan. Dilihat dari posisi Candi Prambanan atau candi di sekitarnya yang umumnya sebagai candi peribadatan, pendarmaan atau pemakaman yang rata-rata menghadap ke timur, maka keberadaan Istana Raja berada di sebelah timur candi. Istana Raja tidak membelakangi candi yang berada di sebelah barat candi. Dengan demikian, Istana Raja Mataram kuno bisa saja berada di wilayah Kecamatan Jogonalan, Klaten. Tidak hanya membangun candi-candi dengan arsitektur yang menakjubkan, tetapi juga dibangun petirtaan, sendang, sumber, ataupun umbul di berbagai wilayah Klaten untuk memberikan pemandangan yang asri dan menawan. Umat Hindu hingga kini memanfaatkan keberadaan umbul Geneng Klaten yang terletak di Ngerondol Kebonarum untuk kegiatan upacara melasti. Upacara ini merupakan permulaan menjelang peringatan Hari Raya Nyepi yang dirayakan umat Hindu Siwa. Ini menunjukkan bukti bahwa jejak leluhur masih bisa dilihat dan dipraktekkan oleh sebagian penduduk Klaten. Versi lain berdasarkan cerita turun-temurun menyebutkan bahwa Klaten berasal dari kata melati yang berubah menjadi kata kelati, sehingga memudahkan ucapan kata klati berubah menjadi kata Klaten. Konon, Melati disebutkan sebagai nama seorang kiai, merupakan sosok orang penting, petugas kerajaan keturunan Pajang yang hidup di masa Mataram Islam. Kiai Melati konon berdiam di Klaten sekitar tahun 1500-an Masehi. Beliau datang di suatu tempat yang masih berupa hutan belantara dibabat dan dibukalah perkampungan. Melati bernama lengkap Kiai Melati Sekolekan. Dukuh tempat tinggal Kiai Melati diberi nama Sekolekan. Sekolekan kemudian berkembang menjadi Sekalekan, sehingga sampai sekarang nama dukuh itu adalah Sekalekan. Di dukuh Sekalekan itu, Kiai Melati dimakamkan bersama istri dan kakaknya. Kiai Melati disebut-sebut sebagai murid Sunan Kalijaga. Jadi menurut Anda, yang pas hari jadi kota Klaten itu kapan ya? Apakah berdasarkan prasasti pertama yang datang dari kerajaan Mataram kuno atau saat pihak Belanda membangun benteng di sekitar Masjid Raya Klaten? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Memahami sejarah bukan berarti ingin kembali ke masa lalu, tetapi sejarah kebesaran dan kemegahan leluhur akan menjadi cermin bagi generasi penerusnya untuk mengikuti jejaknya di segala zaman. Menghormati kebesaran dan jasa leluhur adalah dengan melanjutkan semangat dan karakter-karakter yang mereka miliki, menunjukkan jati diri sebagai pelopor peradaban, bukan meredupkan diri sebagai pengekor bangsa lain. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Jauh kau pergi,
yang kau kendaki.